Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar seperti biasa, namun Ibu minta kelas 4 agar bergabung dengan kelas 5 karena guru kelas 4 sedang tidak masuk, sedang sakit. Jadi kita belajar bersama-sama ya nak. Baik, nah sebelum pembelajaran seperti biasa, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas 5 ya untuk pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Dimulai dari kelas 4. Adam hadir, Askia hadir, Alia. Oke, yang kelas 4 hari ini ada di semua, bagus sekali. Sekarang yang kelas 5, Ibu akan cek kehadirannya. Adel hadir, Ulin hadir, Azahra hadir. Alhamdulillah semua anak-anak Ibu di kelas ini, kelas 4 maupun kelas 5 hadir. Nah selanjutnya, agar kita semangat belajarnya hari ini, ayo kita sama-sama semua tepuk semangat. Oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat anak Ibu semuanya? Iya. Siap belajar untuk hari ini? Oke, siap ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, meskipun kelas 5 dan kelas 4 hari ini bergabung di dalam satu kelas, namun pembelajarannya tetap sesuai dengan materi pembelajaran masing-masing ya. Untuk kelas 4 hari ini kita belajar bahasa Indonesia kan? Iya, dan untuk kelas 5 kita belajar matematika. Jadi Ibu harap jika Ibu menjelaskan materi di kelas 4, yang kelas 5-nya diam, tenang, dan jangan berisik, oke? Iya, begitu juga dengan sebaliknya. Sebelumnya, Ibu akan mereview dulu nih pembelajaran tentang pertemuan lalu. Kira-kira masih ada ingat nggak? Yang pertama dari kelas 4 dulu ya. Kelas 4 terakhir belajarnya tentang apa bahasa Indonesianya? Iya benar sekali, tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah sekarang hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta cara membedakannya. Sekarang yang kelas 5, ada yang masih ingat pertemuan lalu kita belajar matematikanya sampai mana? Iya benar sekali, kita belajar matematikanya terakhir sampai bangun ruang. Nah hari ini kita akan belajar tentang bangun data. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang kelas 4, tujuan pembelajarannya siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada setiap teks paragraf beserta menuliskannya di peta pikiran. Kemudian yang untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar dan memberikan contoh di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk bagi kelompok yang mana terdiri dari 4 orang saja. Sudah terbentuk kelompoknya? Oke, baik. Nah, sekarang untuk kelas 5 dulu. Coba dibuka bukunya halaman 45. Di situ sudah ada contoh gambar dan bentuk-bentuk bangun data. Sekarang silakan diamati dan dibaca terlebih dahulu ya, karena Ibu akan menjelaskan materi di kelas 4. Nah, untuk kelas 4, hari ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang, ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Iya, belum ada ya. Jadi Ibu jelaskan, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok ini berfungsi untuk menginformasikan si pembaca tentang informasi yang ada dalam suatu paragraf. Nah, gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat utama, bisa di kalimat awal maupun di kalimat akhir. Sedangkan gagasan pendukung, siapa yang tahu? Iya, gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang mendukung dan menjelaskan tentang gagasan pokok. Biasanya gagasan pendukung ini disebut dengan kalimat penjelas, yang mana fungsinya untuk menjelaskan, merinci, dan memperdalam kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung juga memiliki ciri-ciri, yang mana ciri-cirinya kalau gagasan pokok biasanya hanya
hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalau gagasan pendukung bisa lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang coba diperhatikan video pembelajaran kita. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu perlu memiliki langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Nah, jadi setelah sudah dibaca paragrafnya dengan cermat, lalu cari kalimat utamanya. Tadi sudah Ibu bilang kalimat utama letaknya di mana? Ya, benar sekali, di awal dan di akhir paragraf. Jika sudah dicari kalimat utamanya, dicermati kalimat utamanya, dan jika dapat diringkas, maka ringkaslah kalimat utama tersebut. Jadi kalimat utama itu tidak perlu panjang-panjang, hanya ringkasannya saja. Nah, selanjutnya cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, baca paragraf mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang sudah Ibu bilang tadi, kita cermati dulu paragrafnya, kita baca dulu dengan baik paragrafnya, lalu kita bisa menentukan kalimat utamanya yang mana. Nah, sekarang tugas kelompok anak Ibu yang kelas 4, silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Itu ada di halaman 50 ya. Nah, kemudian jika sudah dibaca, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ke dalam peta pikiran. Kan ada di situ, udah ada peta pikirannya kan? Sudah terlihat? Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini merupakan peta pikiran yang mana nanti anak-anak Ibu semuanya menuliskan satu gagasan pokok di tengah, lalu ada 6 gagasan pendukung. Oke, dimasukkan dan dituliskan ke dalam peta pikiran. Nah, jadi berikut ini teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya yang sudah ditugaskan tadi kan? Ya, nah jadi di teks Pawai Budaya ini ada 3 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Nanti anak-anak Ibu menentukan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jangan lupa ditulis ke dalam peta pikiran ya. Silakan dikerjakan dengan baik, jangan tenang, karena Ibu akan kembali ke kelas 5 ya. Nah, sekarang kelas 5 sudah dibaca dan diamati contoh gambar dan bentuk bangun datarnya. Ya, hari ini kita belajar tentang bangun datar. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak Ibu di kelas ini. Siapa di sini yang suka bermain layang-layang? Pasti yang laki-laki suka bermain layang-layang kan? Iya, nah perlu diketahui bahwasannya layang-layang adalah sebuah bentuk bangun datar, yaitu bentuk layang-layang. Jadi bagi anak-anak Ibu yang bertanya, Bu, jadi bangun datar itu apa sih, Bu? Nah, bangun datar adalah bangun yang memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Kenapa, Bu? Iya, karena bangun datar adalah bangun 2 dimensi, yang mana hanya memiliki ukuran panjang dan ukuran lebar. Oleh karena itu, bangun datar hanya memiliki rumus luas dan keliling. Nah, hari ini kita belajar tentang 8 bentuk bangun datar, yaitu ada apa saja dan tahu anak-anak Ibu? Iya, jadi bentuk bangun datar yang pertama itu ada lingkaran. Yang kedua ada apa? Persegi, pintar. Ada persegi panjang, persegi tiga, belah ketupat, trapesium, jajar genjang, dan juga layang-layang. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba diperhatikan. Ibu ada beberapa bentuk bangun datar. Sekarang Ibu mau tanya nih sama Azahra dulu. Zahra, bentuk bangun datar apakah ini, Nak? Yang pintar sekali, ini adalah bentuk bangun datar lingkaran. Kemudian bentuk bangun datar apakah ini? Ya, ini adalah bentuk bangun datar persegi. Kemudian bentuk bangun datar apakah ini? Ya, persegi panjang. Lalu bentuk bangun datar apakah ini? Ya, benar sekali, segitiga. Kemudian bentuk bangun datar apakah ini? Jajar genjang. Lalu bentuk apakah ini? Iya, benar sekali, layang-layang. Kemudian bentuk bangun datar apakah ini? Iya, ini adalah bentuk bangun datar trapesium. Selanjutnya yang terakhir, bentuk bangun
belah ketupat. Baik, sekarang coba diperhatikan video pembelajaran kita hari ini, bentuk-bentuk bangun datar. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bentuk-bentuk bangun datar yang kita pelajari hari ini itu ada 8. Nah, contoh benda yang berbentuk persegi itu contohnya ada papan catur dan juga ada jam dinding. Kemudian contoh benda yang berbentuk persegi panjang itu ada meja dan ada juga papan tulis yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian contoh benda yang berbentuk lingkaran, ada apa saja itu? Ada jam dinding. Jadi kalau tadi kita belajar jam dinding berbentuk persegi, sekarang kita jam dindingnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada roda, lalu ada juga kaset atau CD. Nah, contoh benda berbentuk segitiga itu ada penggaris berbentuk segitiga, ada kertas origami berbentuk segitiga, dan juga ada papan peringatan yang berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya contoh benda yang berbentuk belah ketupat. Yang pertama ada ketupat. Pasti di sini anak-anak Ibu semuanya pernah dan sering melihat ketupat. Bentuknya belah ketupat. Lalu ada liontin yang berbentuk belah ketupat. Kemudian contoh benda berbentuk layang-layang. Sudah jelas yang tadi Ibu tanyakan yaitu layang-layang. Mainan layang-layang. Nah, selanjutnya contoh benda berbentuk jajar ginjang itu ada penghapus. Jadi kalau anak-anak Ibu yang pernah melihat penghapus berbentuk jajar ginjang, nah seperti itu. Lalu ada makanan yang bernama getuk yang dipotong bentuknya jajar ginjang seperti ini dia. Nah, selanjutnya yang terakhir contoh benda berbentuk trapesium. Ada apa aja itu, Bu? Yang pertama ada atap rumah. Jadi ada juga atap rumah yang berbentuk trapesium. Lalu ada layar dari perahu. Iya, jadi kalau anak-anak Ibu di sini semua pernah melihat perahu, ada perahu yang bentuknya itu trapesium. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, di kelas kita contoh benda apa yang bentuknya bangun datar persegi panjang? Iya, benar sekali, seperti yang di belakang Ibu ini, papan tulis. Jadi papan tulis ini bentuknya persegi panjang. Nah, sekarang coba diperhatikan di kelas kita ini sudut ada sebuah globe. Kira-kira globe bentuk bangun datar apa ya? Iya, benar sekali, globe adalah bentuknya lingkaran. Nah, berarti sudah paham ya Kak Ibu tentang bentuk-bentuk bangun datar? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, sekarang anak-anak Ibu coba sekarang dilihat bukunya halaman 79. Di situ sudah ada tabel, nanti anak-anak Ibu isi dengan menentukan dan menyesuaikan bentuk bangun datar dengan contohnya. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya, karena Ibu akan kembali ke kelas 4. Bagaimana kelas 4? Anak-anak Ibu sudah selesai tugas kelompoknya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, sudah ya. Oke, berarti kalau sudah siap untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok 1 ya. Silakan. Baik, tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah maju. Alhamdulillah hari ini semua kelompok di kelas 4 sudah maju dan hasil diskusinya sudah disampaikan dengan sangat baik. Nah, sekarang untuk kelas 5, apakah sudah selesai melengkapi tabel bangun datar di buku paket? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu minta untuk perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Ibu senang sekali akhirnya tugas kelompok dan hasil diskusinya bagus-bagus sekali. Nah, sekarang untuk tugas kelompoknya silakan dikumpul di meja Ibu ya, sebelah kiri untuk kelas 4 dan sebelah kanan untuk kelas 5. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu terkait materi kita hari ini? Tidak ada ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya paham dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, adapun kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama kelas 4, kita hari ini belajar apa? Dan masih ingat? Iya, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok seperti yang Ibu bilang tadi adalah ide utama atau ide dari sebuah paragraf yang mana terletak di kalimat utama
utama pada sebuah paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah ide tambahan yang mendukung gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini di kelas 5, yaitu kita hari ini belajar tentang bangun datar. Sekarang Ibu tanya dulu nih, bangun datar itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, masih ingat ya, ternyata ya bangun datar itu adalah bangun yang memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Ya, seperti yang sering kita lihat di sekitar kita, banyak contoh-contoh benda yang berbentuknya bangun datar. Contohnya sudah anak-anak Ibu tadi bilang, ada layang-layang yang sering anak-anak Ibu mainkan, ada papan tulis yang sering kita temui saat di kelas, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas 4 di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta ciri utamanya. Kemudian untuk kelas 5 kita akan belajar lebih detail lagi tentang bangun datar, seperti rumus keliling dan luas dari bangun datar beserta dengan contoh soalnya. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.